Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Nanta Faza dari PWK 2019. Terus ditemani sama Irna dari PWK 2019 juga. Ini sebagai penanggung jawab program kerja Ada Apa Dengan Planologi. Nah kebetulan di waktu ini kita bakalan bahas tentang ini Pak, MKP yang ada di Lab Geomatik dan Komputasi Perencanaan. Oh gitu. Kenapa hanya geomatik? Enggak, jadi tetap dari 4 lab juga, cuma di timeline yang sekarang ini bahas tentang MKP di lab geomatik Pak, gitu. Oke, gitu ya, sip. Oke, jadi pertanyaan ini udah di ini sih Pak, jadi pertanyaan-pertanyaan yang kami dapat tuh dari teman-teman PWK yang kemarin udah kami kasih juga kuesionernya, jadi ini udah kami rangkum gitu pertanyaannya untuk ya. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya Pak. Dari Irna mungkin pertanyaan pertama. Oke, langsung kami mulai aja ya Pak dari pertanyaan pertama. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman PWK. Itu yang pertama, apa sih Laboratorium Geomatik dan Komputasi Perencanaan itu? Terus untuk lab ini tuh fokus utama atau concernnya pada laboratorium ini tuh bergerak pada bidang apa Pak? Oh gitu ya. Jadi geomatika itu kan sebenarnya dia cabang ilmu ya, cabang ilmu. Jadi ada 4 pilar di geomatik. Pertama ada GIS, ada remote sensing, ada image processing ya, ada geoinformasi. Nah itu kita bergeraknya di 4 pilar itu. Jadi geomatika itu cabang ilmu sebenarnya. Nah kenapa nama labnya Geomatika dan Komputasi Perencanaan? Itu nama yang dulu, yang sekarang geomatika dan perencanaan saja, karena komputasinya sudah masuk ke geomatik gitu. Nah komputasi perencanaan sendiri karena kita fokusnya ke tools ya, fokusnya ke tools for planning gitu. Jadi kalau misalnya analisis perubahan land use, analisis tren perkembangan land use, kemudian berkaitan dengan struktur dan pola ruang, kemudian terkait dengan data-data yang sifatnya data spasial, itu memang fokus kita ke sana begitu. Bagaimana mengolah data spasial supaya menjadi informasi ya. Kalau dengan tahu ada Geo Information System kan, Geography Information System itu GIS itu salah satu core kami. Tetapi dari semua itu ada namanya modeling. Modeling itu jadi bagaimana Anda buat peta itu sebenarnya sudah model skalatif. Ya, jadi jaringan jalan kan kondisi real berapa, Anda buat berapa seperti itu. Jadi dari pemodelan tersebut kita bisa menerjemahkan fenomena-fenomena perubahan, intinya perubahan di rupa bumi begitu. Nah perubahan itu terkait dengan karena kita core-nya spatial planning, sehingga itu berpengaruh ke planning. Nah itu arahnya ke ruang fisik. Padahal komponen planning itu kan banyak. Ya jadi ada wilayah kota sendiri, kemudian itu ada sub-subnya. Kalau kalian baca Urban Land Use Planning-nya Capin itu kan banyak sekali core-core yang mendukung PWK. Nah kita salah satunya saja yang mendukung, terutama di analisis dinamika ruang fisik ya, ruang fisik untuk spatial planningnya begitu. Terus gimana? Baik, kalau untuk terkait kan di lab ini juga ada MKP ya Pak. Nah untuk pada laboratorium ini sendiri ada berapa MKP sih Pak? Dan itu MKP-nya tuh ada apa aja Pak? Kalau boleh tahu. MKP itu apa aja? Ayo. Mata kuliah apa? Apa pilihan? Pilihan ya. Mata Bukan terpaksa milih ya, enggak ya. Ya jadi ada beberapa sih Mas. Jadi kalau mau dirunut dari kan itu MKP itu bisa diambil di semester 5, 6, 7 kalau nggak salah ya. Kita belum lihat yang baru kayaknya 5, 6, 7 itu. Jadi kalau 5 kita sebenarnya ada pengembangan sih, misalnya kayak MKP remote sensing itu digawangi Bu Bita dan saat ini Bu Bita dengan Pak Mardwi ya, itu gabungan Pak Mardwi di planningnya, Bu Bita di remote sensingnya. Terus dulu dengan Bu Yayu, tapi terus Bu Yayu pindah mata kuliah yang lain begitu. Jadi di Bu Bita sekarang pokoknya ke remote sensing, penginderaan jauh. Nah jelasin dulu penginderaan jauh itu kan bagaimana melihat satu perubahan, namanya penginderaan jauh ya gitu, dari jarak jauh kan gitu. Nah dari jarak jauh ini core-nya sekarang banyak. Jadi data-data ketersediaan data-data ya di zaman open data seperti ini kan banyak. Di citra satelit kita sekarang bisa milih ya, baik yang berbayar maupun yang free ada.
kita olah sehingga jadi informasi. Jadi tolong bedakan antara data dan informasi itu harus. Jadi bagaimana data itu diolah sehingga menjadi informasi. Nah ini terkait dengan data spasial. Salah satu MKP-nya penginderaan jauh atau remote sensing itu khusus untuk bagaimana melihat dinamika fenomena ruang fisik dari sisi matra 2 dimensi menggunakan data satelit imagery ya, untuk penginderaan jauh. Kemudian ada MKP lagi, analisis spasial, itu saya koordinatornya. Itu mempelajari pemodelan spasial yang belum diajarkan di SIG. Jadi harus lulus mata kuliah SIG dulu ya, baru ambil MKP analisis spasial. Itu pengembangan, jadi misalnya Anda pakai artificial neural network, pakai cellular automata, pakai machine learning, pakai deep learning. Nah itu yang kita pelajari di analisis spasial. Bagaimana menggunakan Google Image Engine, Google Earth Engine, itu yang tidak. Jadi tambahan seperti kayak spesifikasi lah. Jadi misalnya Anda tertarik ke JS remote sensing, terus nanti Anda ambil di remote sensing, kemudian ambil analisis spasial, belajar machine learning, itu nanti lebih ke penguatan skill begitu. Lalu kami ada juga MKP pengembangan infrastruktur. Nah itu nanti ada Pak Mariono, ada Pak Yudi, ada Pak Wijanarko. Di situ khusus untuk pemodelan infrastruktur. Bagaimana kebutuhannya, bagaimana memodelkan spasialnya, kemudian penerapannya bagaimana. Nah itu nanti ada. Terus kemudian ada MKP mitigasi bencana. Nah sebenarnya di sini fokusnya ke pemodelan risiko ya. Jadi bagaimana menilai suatu daerah dari sisi risiko bencananya, sehingga nanti di situ kita bisa tentukan apa yang harus dimitigasi, apa yang harus dilakukan, semua berbasis data spasial. Kemudian ada MKP aplikasi geomatik untuk perencanaan. Ini juga lanjutan dari analisis spasial. Jadi MKP ini kalau analisis spasial tadi belajar dasar-dasarnya ya. Misalnya Anda ingin memprediksi secara spasial 20 tahun mendatang. Nah, kalau Anda pakainya data Excel penduduk itu saja atau jumlah land use itu kan Anda nggak tahu itu letaknya di mana. Tapi kalau dengan algoritma yang nanti dipelajari pada MKP tersebut, Anda sudah bisa mengaplikasikannya. Nanti dibaca paper-paper kami yang ada di jurnal itu kan banyak. Kemudian ada namanya menghitung dengan rumus Russell. Russell itu jadi revise untuk menghitung soil loss erosion itu bisa. Nah itu nanti dari perubahan lahan kemudian dikaitkan dengan elemen-elemen penentu erosi itu juga bisa. Nah itu terkait dengan mitigasi bencananya. Kemudian ada lagi MKP sistem informasi perencanaan. Ini khusus untuk yang suka coding, yang suka bikin program. Jadi bikin program bisa web based atau Android based, nanti khusus untuk mendisplay produk-produk perencanaan, misalnya rencana tata ruang, kemudian rencana struktur, rencana transportasi, itu bisa display nanti menggunakan open layer dan bahasa PHP ya. Jadi itu kita ajak untuk sedikit bermain bahasa program begitu untuk menciptakan sistem informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau untuk masyarakat atau untuk kita untuk mendisplay produk-produk perencanaan. Tentunya dengan tematik ya, misalnya sistem informasi bencana, sistem informasi tata ruang, sistem informasi fasilitas kesehatan, itu bisa. Jadi lebih ke tematik. Jadi anak-anak PWK lulus bisa membuat itu, aplikasi-aplikasi seperti itu. Kemudian ada MKP lagi apa nih ya di sini ya. Ada beberapa kok, cuman yang saya ingat itu ya, kalau nggak salah itu, karena itu yang termasuk core-nya geomatik. Jadi infrastruktur, remote sensing, aplikasi geomatik, kemudian penginderaan jauh tadi, terus analisis spasial sama mitigasi bencana. Nah itu sebenarnya, satu lagi yang paling baru ini, sistem dinamis infrastruktur. Itu pakai power sim ya, nanti Anda bikin causal loop. Jadi kalau demand bertambah, supply-nya bagaimana, jadi menghitung segala sesuatunya dari sisi pemodelan sistem dinamik. Itu Pak Wijanarko yang mampu nanti. Jadi kita memang fokusnya sebenarnya kita ke pemodelan bagaimana membuat suatu tools supaya bisa menjelaskan fenomena-fenomena tata ruang yang ada, bagaimana menganalisisnya, dan bagaimana merumuskan rekomendasi yang tepat untuk perencanaan. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Bisa lanjut Irna pertanyaannya. Nah, terus ini ada pertanyaan selanjutnya Pak.
apakah pada MKP di laboratorium ini tuh lebih banyak menggunakan aplikasi atau software tertentu? Terus kalau misalnya lebih ke software tuh sebenarnya software yang paling utama yang nantinya bakal digunain itu apa aja, Pak? Banyak kalau kita software ya. Kalau yang di lab itu ArcGIS itu yang berbayar, tapi kalau yang free kita pakai Quantum GIS kan gitu. Terus kemudian untuk modeling kita banyak, kita pakai machine learning, kita pakai Python ya banyak. Terus kalau modeling yang sifatnya infrastruktur itu pakai CAD juga bisa pakai. Jadi kalau yang ditanya apa ya banyak sebenarnya, tinggal milih mau yang mana, mau yang open source atau yang berbayar gitu aja. Tapi kalau fungsinya sih plus minus sama sebetulnya. Kalau untuk spatial modeling ya jelas pakai yang bisa untuk GIS lah gitu. Oke, baik Pak. Jadi ini berkaitan juga Pak sama penggunaan aplikasi atau software. Saya kebetulan pernah dengar juga kalau di lab geomatik ini juga salah satu MKP-nya mungkin penggunaan drone gitu ya Pak. Kalau saya nggak salah dengar, karena waktu itu saya sempat dapat informasi juga kalau di lab ini juga nantinya kita bakal diajarin penggunaan drone. Apakah itu benar atau gimana Pak? Begini ya, jadi tadinya mau diwacanakan seperti itu, cuman ternyata drone yang ada di kita itu kemarin speknya spek sinematografi. Jadi kan karena begini, kalau di kita itu kan sistemnya pengadaan ya Mas, pengadaan. Jadi kita usul nanti pengadaan dulu di pusat, baru kita dapat barang. Jadi kita nggak langsung beli sesuai spek yang kita inginkan, nggak seperti itu. Nah setelah pengadaan ternyata drone-nya datang ya, itu nggak sesuai yang kita harapkan gitu. Jadi ini kita pending dulu sebenarnya, nanti di analisis spasial sebenarnya. Jadi nanti kita akan buat sebenarnya pakai kalau ya versi berbayarnya Agisoft namanya. Nah kita pakai versi yang open source-nya, itu nanti pakai digital imaging itu kita bisa membuat semacam laser scanner ya. Kalau laser scanner terlalu sophisticated ya. Semacam archiving bangunan dengan data point cloud dari drone. Terus kemudian kita bikin citra tegak ya, ortomozaik itu dari hasil foto udara. Kalau sudah mainan drone itu nanti bidangnya fotogrametri Mas. Jadi tidak remote sensing lagi, walaupun itu masih cabang ilmu dari geomatika, image processing. Nah, dari drone nanti kan ada data-data selain image kan ada point cloud. Nah itu point cloud itu nanti yang bisa kita derive lagi ke kontur, itu lebih detail nanti. Terus kemudian bangunannya bisa bentuk 3D persis kayak bangunan aslinya. Jadi kita nggak bikin sendiri, tapi langsung memanfaatkan data point cloud itu dirender bareng sama image yang sudah di capture. Nah kemudian kalau untuk pemetaan kita bisa bikin trip simulator atau bikin pet simulator dari drone-nya sendiri untuk bisa mengcapture bagian per bagian sebelum kita gabungkan. Nah ini enaknya adalah sebenarnya kita nanti akan menghasilkan ortofoto itu citra tegak begitu. Kenapa harus tegak? Karena kalau pemetaan citranya tidak citra tegak, itu nanti akan bias. Jadi misal bangunan nanti kelihatan miring, nanti dijijit jadi satu bangunan begitu. Padahal kalau itu nanti diekstrak dengan machine learning, bayangannya nanti kebaca bangunan. Padahal bangunannya misalnya katakan kalau dari citra tegak itu atapnya terlihat ukuran 5x10. Tapi berhubung kalau citra tidak tegak ada bayangannya ya, bayangannya terlalu mendominasi, nanti bayangan itu kebaca bangunan begitu. Nah kenapa citranya harus tegak begitu. Jadi itu nanti next seperti itu. Terus kemudian untuk pengembangan analisis spasial sendiri mungkin di tahun depan ya. Di tahun depan itu kita tadi pertama drone, yang kedua nanti kita ada beberapa simulasi untuk mengajarkan bagaimana mengakuisisi sebuah titik dengan GPS geodetik seperti itu. Jadi GPS geodetik itu sedang kita usulkan juga ya. Jadi kalau Anda pakai handheld yang GPS yang di lab itu ya, yang Garmin, yang Hitrack itu kan toleransinya 1-3 meter. Tapi kalau yang ini toleransinya 0,1 cm, jadi 1 mili itu deteksinya lebih bagus. Ini sudah kita praktekkan di daerah Brebes ya untuk pemetaan batas desa. Kita Brebes kemudian hasil kita juga sedang running ke provinsi untuk bisa dilanjutkan ke peraturan bupatinya begitu. Jadi kita sekarang sudah bermain di level 1 mm untuk akuisisi titik batas begitu. Ya itulah, kita mainan tools lah banyak kalau di geomatik gitu. Oh, oke.
Terus ini Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Jadi ada yang nanya, remote sensing itu apa sih? Terus remote sensing yang dilakukan pada laboratorium ini itu diterapkan untuk menganalisis apa? Terus contohnya tuh kayak apa aja? Ya, remote sensing itu ya tadi penginderaan jauh itu. Jadi kan gini, data satelit itu kan sekarang banyak. Ya, bisa pakai Landsat, bisa pakai Sentinel, bisa pakai synthetic aperture radar, bisa pakai citra cuaca semacam NOAA, kemudian MODIS. Itu citra itu bisa dimanfaatkan. Nanti Anda browsing aja paper saya itu kan kalau bisa masa SSO itu saya pakai remote sensing, Pak Imam pakai remote sensing. Banyak sih yang pakai remote sensing. Jadi bagaimana kita melihat satu objek terus kemudian itu capturean dari satelit itu kita bisa klasifikasi jadi land use diotomasi ya menggunakan algoritma. Jadi Anda nggak perlu digit lagi begitu. Kayaknya saya udah ajarkan 2019 sudah saya ajarkan itu pakai Gaussian ya waktu itu. Ujiannya kan ada yang dapat QGIS pakai Gaussian. Ya kalian 2019 kan? Iya Pak, betul Pak. Pasti ada. Itu salah satu remote sensing seperti itu. Tapi kan kemarin citranya Klaten ya saya kasih. Nah, itu kalau nanti belajar ya dari pre-processing. Jadi dari data citra mentah, kemudian kita rektifikasi dulu ya, koordinatnya dipaskan dulu, kita ambil titik ikat dulu, rektifikasi, selesai, koreksi geometrik, koreksi atmosferik, baru kita bisa lakukan tadi ada penajaman dulu, baru kita nanti bisa melakukan image klasifikasi tadi. Nah, image klasifikasi tersebut akan menghasilkan peta peta tutupan mayat secara otomatis. Nah, kalau kalian punya datanya time series, itu nanti akan menghasilkan data yang series juga. Artinya Anda bisa melihat dinamika, misalnya mau lihat nih build up area dari tahun 70 sampai tahun 2020 pakai data Landsat ya. Landsat itu kan resolusi 30 meter misal. Itu bisa kita lihat dari tahun 70 sampai tahun 2020 tuh perkembangan build up-nya seperti apa, itu bisa. Nah, itu nanti sesuai nggak dengan rencana tata ruang. Tata ruangnya gimana? Misalnya arahnya ya tidak teratur, misalnya sprawl, kemudian dia banyak pertumbuhan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Nah, itu jadi studi tersendiri ya untuk teman-teman di PWK. Kemudian nanti bisa menambah tadi misal kalau kita klasifikasi lagi, emang benar ya hutan di Jawa itu cepat berkurang dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, kita coba lihat fenomena spasial itu. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Oke Pak, jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini ada yang bertanya kalau teman-teman ini kan seperti yang kita tahu kalau kurikulum di PWK itu kan dari semester 1 itu sampai seterusnya itu kan sebenarnya dari semester 1 kita sudah mulai belajar terkait mata kuliah yang berkaitan sama keempat lab itu yang ada di PWK. Nah, kalau untuk geomatik dan komputasi ini dari semester 1 tuh yang berkaitan mata kuliahnya dengan lab tersebut, mata kuliah apa aja ya Pak? Di semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya gitu Pak. Semester 1 YTI itu ya. Iya betul TI. Selain TI. Ya udah. Ya TI. Terus nanti kalau yang angkatan baru ini ada IoT, Internet of Things. Itu nanti kita mainan Big Data, API. Itu baru ya Pak? Ya? Itu baru atau cuma dimasukin 2020 baru IoT. Itu mata kuliah baru, mata kuliah wajib di Undip. Berarti untuk angkatan berikutnya yang nggak dapat gimana tuh Pak? Ya nggak masalah, wong itu kurikulum baru kok dari Undip kok. Kurikulum kampus merdeka kok harus ada IoT. Nah, mau sit in ya monggo, kelas saya terbuka kalau mau sit in silahkan. Oh, Pak Anang ngajar langsung Pak? Saya ngajar ya IoT. Keren. Mau siapa lagi? Oh iya Pak, izin nanya Pak, kalau untuk mata kuliah di semester 1 kan misalnya PTI kan, kalau PTI itu kan praktek ya Pak. Nah ini kan sekarang online Pak, nah itu gimana tuh Pak untuk mahasiswa baru nanti? Ya kita ajarkan online, saya juga bikin YouTube tutorial nanti. Cuman ya itu tadi Mas, kita masih sama-sama belajar lah untuk bisa membuat mudeng orang secara online dalam satu kelas, yang sekarang satu kelasnya itu 75. Nggak kayak kalian kan 40, 35 dulu kan sekitar 50-an lah ya. Ini kan satu kelas jam 75 sampai 90 karena kelas online begitu lah.
satu guru 90 orang misalnya ya, atau 75 orang memahamkan 75 dalam satu, ini kan kami juga harus belajar bagaimana metode yang baik untuk memahamkan itu. Ya saya nggak bohong juga gitu, artinya kami mengalami kesulitan juga untuk itu, karena biasanya kalau kalian kan Pak ada error ngacung saya langsung jalan kan, biasanya kan kita di lab kan gitu. Dan sekarang Pak error lah kan, saya nggak bisa pegang kontrol, saya harus request kontrol dulu. Request kontrol ya kalau di sana internetnya bagus. Kalau dia kan sama aja, saya ngeklik hampir 30 menit materi saya terbuang. Nah ini yang kita sebut nanti ada yang namanya, kita kan punya model. Nah, itu nanti di model nanti kita akan coba ya untuk progres research ya, progres mata kuliah sifatnya praktikum itu bagaimana. Nanti kalau nggak mudeng bisa chat atau bisa apa gitu. Jadi berbasis pada tutorial tersebut nanti pengerjaannya ada progresnya. Dikerjakan sekian, sudah diisi belum, sudah dikerjakan belum. Saya juga buat tutorialnya sebenarnya itu. Jadi ya kita sama-sama masih mencari pola yang baik untuk pembelajaran daring inilah gitu. Ya kami sendiri juga juga menyadari bahwa memang mungkin tidak maksimal ya gitu. Cuman kalau ini yang terbaik kan kita harus mengusahakan juga gitu. Artinya tidak terus nggak ada kuliah, tidak terus nggak praktikum, itu kan juga nanti akan mengurangi kompetensi atau capaian-capaian yang seharusnya ada di PWK Undip. Dan PWK Undip itu kalau di luar terkenal JS-nya ya. Jadi kalau ada PWK Undip pasti JS-nya bagus gitu. Nah itu yang jadi modal kalian lah untuk bisa bersaing dengan universitas-universitas besar yang lain di bidang PWK. Bang Ovi itu jadi ya masih mencari pola yang pas pembelajaran daring ini gimana untuk praktikum, terutama dalam kelas besar ya. Terus ini ada pertanyaan nih Pak dari kakak-kakak yang tingkat akhir. Nah mereka pada nanya kira-kira pekerjaan-pekerjaan kedepannya yang cocok buat MKP pada laboratorium ini, mungkin dari mereka yang khususnya ngambil laboratorium ini, itu apa aja gitu Pak, prospek-prospek kerja yang berkaitan sama MKP ini? Itu banyak banget, kamu nggak punya ijazah aja laris kok. Kamu tanya aja yang bisa anak KP, ditanya bisa JS bisa, sudah kamu nggak usah pakai ijazah, itu ngeri juga gitu. Cuman ya jangan gitu. Jangan terlena di project lah ya. Jadi selesaikan dulu kuliahnya, dapat ijazah baru kalian ini. Tapi jangan terlena di proyek. Tetapi luar biasa ya, dari mulai pemetaan, analisis spasial, survei dan pemetaan, kemudian pemetaan tata ruang, pemodelan spasial ya. Di peneliti juga banyak bagaimana menilai satu fenomena spasial ya. Paling kita terkait dengan spasial dan visualisasi spasialnya. Bagaimana Anda membuat web GIS, nah itu kan diajarkan di sistem informasi perencanaan. Nah itu nanti yang kalian dapatkan, jadi hard skill-nya dapat ya. Untuk soft skill-nya nanti kan kita ajak kalian, kalau pemodelan mitigasi bencana bagaimana, itu banyak kepakai ya. Teknologi itu banyak kepakai. Jadi kalau peluang kerja, ya jangan ditanya lah, kalau pas keluar gitu bisa GIS, bisa langsung pasti ya. Banyak yang mau nerima ya. Oke Pak, kalau untuk ini ada pertanyaan ini sih dari teman-teman juga. Sebenarnya kalau mengambil MKP ini harus hanya di satu lab aja atau boleh antar lab atau seperti apa Pak? Kalau itu prodi yang tahu ya, tapi setahu saya itu kan MKP dibuka, kemudian ada kuota kan gitu. Nah nanti kuotanya berapa? Kalau kuotanya sudah penuh ya mungkin hanya ikut sit in aja. Tapi nggak tahu ya, sit in artinya nggak usah ikut tugas tapi ikut kuliahnya begitu, cuman nggak semua MKP mengizinkan mungkin, tapi kalau saya mengizinkan. Jadi saya punya MKP analisis spasial itu dulu yang pesertanya hanya 14, memang kuotanya 14 kan gitu, tapi yang sit in banyak, yang sit in hampir 10, berarti hampir 24 itu, yang satu kelas itu yang sit in banyak karena nggak kebagian kelas itu, jadi mereka sit in aja, saya izinkan aja ikut masuk ke kelas itu nggak masalah sih. Cuman nggak bikin gaduh aja, kalau rese ya tinggal keluar aja gitu kan. Yang penting ikut kuliah, terus ya memperhatikan benar. Kalau mau ngerjakan tugas lebih bagus gitu. Jadi silakan sit in, nggak apa-apa sih kalau saya. Berarti sistem pemilihannya itu kayak rebutan gitu ya Pak MKP-nya? Sebenarnya nggak rebutan, tapi didistribusikan begitu ya. Jadi kamu daftar dulu, mungkin ada pilihan satu, pilihan kedua lah kamu mungkin. Karena ada prerequisite ya, jadi kalau ikut MKP analisis spasial ya minimal harus
dapat nilai B di SIG seperti itu. Kalau kamu SIG-nya C, ya mungkin kamu diarahkan ke MKP yang lain begitu. Kurang lebih itu. Jadi ada nanti distribusinya prodi yang lebih tahu ya. Mungkin nanti bisa wawancara dengan beliau ya, Pak Ali atau Pak Agung Sugiri yang lebih tahu masalah untuk pengaturan MKP tersebut. Oh, berarti sebaiknya tuh dari semester 1 kita apakah lebih cepat, maksudnya dari semester 1 apa kita harus sudah tahu mau ambil MKP di lab mana supaya nilai-nilai yang berkaitan dengan lab itu tuh bisa terjaga gitu kan? Ini kan nanti dilihatnya dari sistem seleksi. Enggak juga sih Mas, jadi kalau yang ngalir aja dulu, artinya gini, Anda kan nanti kan senangnya apa gitu kan, senangnya apa gitu, misalnya nanti di tengah-tengah yang di TI itu kan sebenarnya gabungan ya, ada mata kuliah kayak saya misalnya ngajar, ada kayak apa desain, ada kayak itu, nanti misalnya suka desain ya pakai software desain bisa ambil karya rancang gitu. Nah terus kalau misalnya senang kayak yang apa ya sebenarnya dipakai di lab. Jadi gini, kemampuan dasar dari geomatik sebenarnya bisa dipakai di semua lab sebenarnya itu, karena kami memang tanggung jawab kami di sisi tools begitu. Nah, terutama tools statistik kan juga sama di MAP nanti metode analisis perencanaan itu kan sebenarnya kami di sana semua nanti. Jadi bagaimana Anda menggunakan tools yang berkaitan dengan analisis multi kriteria atau apa namanya semacam yang multi variabel lah. Artinya kalau nanti Anda masuk ke MAP itu semester 4 ya kalau nggak salah. Iya, semester 4 ya. Semester 4 MAP itu. Jadi metode analisis perencanaan itu di semester itu nanti ada bertemu semua dosen geomatik ya yang ditunjuk waktu. Jadi kan kita bagi-bagi tugas juga. Itu nanti bisa melihat bagaimana analisis apa multi kriteria itu seperti apa. Kurang lebih itu sih Mas. Jadi apa namanya, sebenarnya tidak harus mata kuliah yang geomatik banget harus dapat bagus supaya bisa masuk geomatik ya sebenarnya, tapi yang penting adalah dengan itu kalau mau kuliah yang niat kan mesti nilainya bagus yang pertama itu. Nah yang kedua kan ilmu dasar dari lab geomatik itu bisa dipakai di semua lab yang lain gitu. Jadi tidak tertutup geomatik, nanti pasti maksudnya geomatik aja enggak, bisa dipakai di tempat lain, bisa analisis kesesuaian pemukiman, nanti bisa masuk ke lab kota. Mitigasi bencana pun dibagi dua, bisa masuk ke lab kota. Terus kemudian ada untuk analisis dinamika wilayah. Bentar. Analisis dinamika wilayah itu nanti bisa apa namanya, bisa masuk ke lab wilayah. Terus kemudian macam-macam Anda bikin apa namanya, misalnya memodelkan badan kependudukan pakai metode-metode spasial statistik seperti itu. Jadi bisa. Jadi ini mendasari saja. Jadi kami itu sebenarnya tanggung jawab kami sebenarnya di penguatan tools, pemodelan dan untuk menunjang disiplin perencanaan wilayah dan kota. Itu tanggung jawab kami di situ sebenarnya. Pemodelan transportasi juga dulu dari kami, terus berpindah ke lab kota, tapi masih ada dari kami Pak Yudi ya, karena memang orang-orang transport dulu saat beliau sekolah saya yang ngajar di transportasi, pemodelan transport, bukan yang transportasi yang mata kuliah ini, yang pemodelan itu dulu sebenarnya dulu dari geomatik terus pindah ke lab kota karena dosen ahli transportnya beberapa ada di lab kota, tapi masih ada beberapa dari geomatik, ada Pak Wijana kalau nggak salah, Pak Yudi Basuki sorry. Monggo. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Nah pertanyaan terakhir itu ada dari kami sebenarnya khususnya mau minta Pak Anang untuk memberikan pesan buat mahasiswa yang nantinya bakal ngambil MKP laboratorium geomatik ini, gitu Pak. Ya pesannya gamenya di uninstall dulu lah biar komputernya kuat gitu. Ya memang saya nggak boleh bohong ya, karena memang speknya butuh komputer yang speknya lumayan gitu. Karena kalau kebanyakan game, kebanyakan film dipindah dulu lah ke komputer atau hard disk yang lain ya. Jadi itu memang speknya tinggi. Ya kalau nggak punya komputer memang nggak susah. Cuman saya dulu kuliah juga punya komputer baru semester berapa, nggak masalah sih saya pakai SPAS Lab. Kalau pas nggak dipakai pakai aja gitu.
Kalau praktikum. Tapi kayak anak sekarang semua punya deh kalau nggak salah. Cuman ya itu tadi, memang tidak semua speknya yang tinggi. Jadi kalau mau latihan ya silakan gitu. Tapi ya tadi plus minus lah ya, kalau speknya nggak tinggi biasanya ya paling gampang kan nebeng gitu. Ya nggak apa-apa, itu proses ya, artinya apa namanya, proses itu kan harus dijalani. Jadi memang kalau yang ini agak, apalagi kalau sudah mainan yang pengolahan citra yang dari drone ya, yang dia fotogrametri, itu memang berat sekali untuk rendering dan lain-lain, berat. Dilan aja nggak kuat itu kalau urusan itu ya. Oke. Ya. Oke, makasih Pak Anang. Jadi mungkin pertanyaan tadi menutup sesi yang untuk MKP Lab Geomatik ya Pak. Semoga nanti harapannya pertanyaan dari teman-teman bisa terjawab sama Pak Anang. Iya, apa rumor-rumor Lab Geomatik susah dan lain-lain itu enggak bener. Enggak. Iya. Intinya apa yang bagus? Ya itu banyak yang sekarang ada beberapa cewek itu, si Gita itu yang Aisyah itu si 2016 itu juga lulus, dia pakai remote sensing loh, pakai indeks multiband untuk ngitung ROP dan lain-lain risiko bencana. Terus si Nataya itu 2016 dia ngitung image processing untuk menilai stok karbon di Salatiga. Itu bagus-bagus tema-temanya. Tema-temanya kekinian, jadi jangan percaya rumor kalau ke geomatik itu susah banget ya. Enggak ya. Ya, soalnya susah banget ya Pak ya. Enggak juga sih, banyak kok yang lulus dari kita, enggak juga. Oke. Baik, terima kasih Pak Anang udah mau menyempatkan waktu sebentar. Mohon maaf juga nih Pak untuk apabila mengganggu waktu istirahatnya Pak ya. Oke. Jadi nanti mungkin kalau dari aku sekali lagi terima kasih untuk Pak Anang. Mungkin dari Irna ada tambahan, Nak? Iya, dari aku juga sama. Makasih buat Pak Anang udah nyempetin waktunya. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaannya bisa menjawab semua rasa-rasa penasaran dari teman-teman PWK gitu Pak. Terutama yang 2019 nih masih pada kepo kan mau nantinya ambil MKP kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Anang. Ya, sama-sama Mas, Mbak. Baik Pak Anang. Oke. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami. Saya ya. Iya Pak.